Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di pagi yang berbahagia ini, cerah ini, kita bersama-sama kembali kuliah untuk mata kuliah usul fikih, yang pada kali ini kita akan masuk kepada pertemuan yang ketujuh. Pada sesi kali ini, pertemuan 7, kali ini kita akan bersama-sama membahas salah satu bagian dari usul fikih, yaitu tentang hukum. Hukum dalam kajian usul fikih secara umum terbagi ke dalam dua bagian. Bagian pertama adalah hukum taklifi dan yang kedua adalah hukum wad'i. Sebelum saya melanjutkan perkuliahan dan materi tentang hukum pada pagi yang cerah ini, saya akan menyampaikan definisi terlebih dahulu apa yang kemudian dimaksud dengan hukum. Masalah sekalian, hukum secara etimologi diartikan atau bermakna adalah al-man'u wal faslu wal qada, atau kemudian dibalik, yaitu al-qada, al-faslu dan al-wad'u. Ya, artinya adalah memutuskan, mencegah ataukah membatasi. Secara terminologi, hukum kemudian diartikan sebagai khitabullah al-mu'allaq bi af'al mukallifin bil iqtida' wat takhyir wal wad'. Ya, secara sederhana bisa kita artikan bahwa hukum adalah perkataan Allah atau perintah Allah yang terkait dengan perbuatan para mukallaf berupa perintah atau kewajiban ataukah larangan, memilih dan menetapkan. Baiklah mahasiswa sekalian, sebelum kita lanjutkan tentang pembahasan tentang hukum taklifi, terlebih saya akan menjelaskan definisi hukum yang sebagaimana sudah saya sampaikan di awal bagian tadi. Bahwa hukum itu secara terminologi disebut sebagai khitabullah. Khitabullah adalah perkataan Allah ataukah perintah Allah yang itu bisa didapatkan secara langsung dari Al-Quranul Karim ataukah melalui Rasulnya, yaitu kemudian bisa kita dapatkan dari hadis Nabawiyah. Selanjutnya, bagian dari terminologi hukum adalah perbuatan mukallaf. Ya, secara sederhana, perbuatan mukallaf diartikan adalah segala hal yang dilakukan oleh para mukallaf, yaitu mereka yang sudah terbebani untuk menjalankan syariat. Ya, itu bisa berupa apa saja. Sifatnya adalah ibadah, ya kan, ataukah muamalah atau yang lainnya, yang semua masuk ke dalam syariat. Nah, bagian dari yang ketiga dalam definisi hukum adalah iqtida, atau yang sederhana diartikan adalah tuntutan. Tuntutan bisa terbagi ke dalam dua hal, yaitu pertama, tuntutan yang sifatnya adalah harus dikerjakan, ataukah tuntutan yang harus ditinggalkan. Sementara sesuatu yang harus dikerjakan ataukah yang ditinggalkan pun nanti akan terbagi ke dalam dua, yang sifatnya adalah sebuah keharusan ataukah tidak sebuah keharusan. Pada bagian selanjutnya adalah takhyir. Takhyir adalah memilih, bahwa tuntutan ini tidak semuanya atau perintah Allah Subhanahu wa taala sifatnya tidak harus dilakukan ataukah tidak harus ditinggalkan, atau sebuah larangan. Ada kalanya ini berupa pilihan. Maka inilah yang kemudian kita pahami bahwa tidak semua dari perintah Allah melalui Quran ataukah melalui Al-Hadis itu semuanya sifatnya harus dilakukan atau harus ditinggalkan. Tapi ada kalanya bisa memilih. Nah, ada juga dalam hukum Allah itu yang sifatnya adalah ketetapan.
bahwa suatu ketetapan harus dilaksanakan seperti itu. Adanya yang terekam baik secara tegas Al-Quran maupun hadis. Ya, inilah yang kemudian disebut dengan al-wad atau hukum wad. Ya, sebagaimana yang saya gambarkan di bagian awal tadi, bahwa hukum syara' terbagi ke dalam dua macam hukum. Adalah pertama hukum taklifi dan yang kedua adalah hukum wad'i. Nah, pada kali ini kita akan bahas secara spesifik tentang hukum taklifi. Ya, sebagaimana yang saya gambarkan di bagian awal tadi, bahwa hukum syara' terbagi ke dalam dua macam hukum. Adalah pertama hukum taklifi dan yang kedua adalah hukum wad'i. Nah, pada kali ini kita akan bahas secara spesifik tentang hukum taklifi. Nah, pada kali ini kita akan bahas secara spesifik tentang hukum taklifi. Hukum taklifi secara khusus terbagi ke dalam 5 macam hukum. Yaitu satu, yaitu perintah yang berupa kewajiban. Yang kedua adalah sunnah. Yang ketiga adalah haram. Yang keempat makruh dan yang kelima mubah. Mahasiswa sekalian, pada kesempatan ini kita akan mengeksplor masing-masing kelima macam hukum itu berupa definisi dan kemudian penjelasannya. Nah, kita masuk ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu hukum berupa wajib. Apa itu wajib? Secara sederhana, secara etimologi, wajib adalah sesuatu yang harus atau sesuatu yang tetap. Namun, secara terminologi kita bisa ambil secara sederhana di beberapa literatur usul fikih, yaitu sebagaimana disampaikan dalam beberapa referensi, wajib adalah ma talab syari' fi'lahu 'ala al-luzum wa rattaba 'ala imtisalihi al-majhu was-sawab wa 'ala tarkihi mal qudrati ad-dam wal-'ilm, yang bisa diartikan secara vertikal. Jadi wajib adalah segala hal yang diperintahkan atau yang diminta oleh syari' Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakannya, dan secara wajib atau secara luzum, lazim, harusan ada di sana makna keharusan. Dan bagi mereka yang mengerjakan itu adalah diberikan pahala dan diberikan penghargaan. Sedangkan bagi mereka yang meninggalkan dengan sengaja, maka baginya adalah dosa dan iqab atau hukuman. Selanjutnya, dalam wajib ini bisa dibagi ke dalam ragam wajib. Berdasarkan segi orang yang dibebani kewajiban, wajib itu terdiri ke dalam dua. Apa? Yang pertama adalah wajib ain. Yang kedua adalah wajib mukafaf. Apa perbedaan dari dua wajib itu? Wajib ain artinya bahwa kewajiban itu harus dikerjakan oleh setiap individu. Sedangkan wajib mukallaf itu atau wajib kifai itu adalah wajib yang jika sudah dikerjakan oleh banyak orang, maka dicukupkan kepada yang lain gugurlah kewajiban. Atau secara sederhana adalah kewajiban yang kalaulah kewajiban itu sudah ditunaikan oleh sebagian besar orang, maka yang lain tidak menerima kewajiban itu. Selanjutnya, dari aspek atau segi kandungan perintah, wajib terbagi juga ke dalam dua ragam wajib. Apa? Yang pertama adalah wajib muayyan. Yang kedua adalah wajib mukhayyar. Wajib muayyan adalah bahwa kewajiban itu harus dilakukan dan tidak ada pilihan. Ya, hanya itu saja. Sedangkan wajib mukhayyar itu bisa memilih. Sebagai contoh,
sholat Jumat. Bagaimana hukum sholat Jumat bagi seorang perempuan? Hukum sholat Jumat bagi seorang perempuan adalah mukhayyar. Dia bisa memilih mau mengikuti sholat Jumat ataukah sholat duhur di rumah. Mahasiswa sekalian yang saya banggakan, dari segi waktu pelaksanaan, wajib pun terbagi ke dalam dua aspek. Apalah kedua aspek itu? Yang pertama adalah wajib mutlak. Yang kedua adalah wajib muakkad. Wajib mutlak itu adalah wajib yang bisa dilakukan kapanpun, kan sifatnya mutlak, bebas. Akan tapi wajib muakkad adalah wajib yang harus dikerjakan pada waktu yang sudah ditentukan waktunya. Sebagai contoh misalnya pelaksanaan zakatul fitri. Kita tidak boleh melakukan zakatul fitri di luar waktu Ramadan. Ataukah pelaksanaan haji. Kita tidak bisa melakukan ibadah haji pada waktu-waktu di luar bulan haram. Ataukah bulan yang sudah ditentukan untuk melakukan ibadah haji. Oke, mahasiswa sekalian, kita melanjutkan ragam hukum yang berikutnya adalah mandub, atau yang seringkali disebut dengan sunnah. Apa itu mandub? Yaitu secara sederhana adalah diartikan secara etimologi adalah sesuatu yang dianjurkan. Akan tapi secara terminologi sederhananya adalah ma talab syari' fi'lahu min ghairi luzumin wa rattaba ala imtisali al-mad wa thawab wa laysa ala tarkihi ad-dam wa niqab. Apa artinya? Sunnah adalah sesuatu yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala dikerjakan. Akan tetapi tidak secara harus atau tidak dengan penekanan. Sehingga bagi siapa yang melakukan akan mendapatkan pahala, namun bagi mereka yang meninggalkan tidak dikenai dosa. Masalah sekalian, ragam nadab, sunnah, mandub itu secara sederhana kita bisa membaginya ke dalam 3 macam. Macam pertama adalah yang disebut dengan sunnah atau nadab mu'akkad atau mu'akkadah. Yang kedua adalah nadab ghair mu'akkadah. Dan yang ketiga adalah nadab yang sifatnya zawal. Apa perbedaan dari ketiga itu? Saya akan jelaskan satu persatu kepada mahasiswa sekalian. Yang pertama adalah sunnah mu'akkadah. Sunnah mu'akkadah adalah sunnah yang sangat ditekankan. Artinya bahwa anjuran itu dilakukan baik secara terus-terusan atau pada temporer. Contoh misalnya ketika salat rawatib. Salat rawatib hampir tidak dilupakan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, sehingga secara sederhana kita bisa maknai itu adalah sunnah mu'akkadah. Sedangkan ghair mu'akkadah adalah sesuatu yang tidak terlalu ditekankan. Artinya bahwa memang dilakukan tapi tidak secara rutin atau secara terus-menerus dan mungkin sesekali ataukah yang sifatnya tidak, sekali lagi tidak ditentukan. Itu namanya sunnah ghair mu'akkadah. Sedangkan yang berikutnya adalah zawaid. Zawaid sifatnya tambahan dan itu bisa dilakukan atau tidak, tapi secara sederhana ketiga itu sudah kemudian memberikan kabar kita dengan ragam tentang hukum sunnah. Ragam yang ketiga adalah hukum yang dinamai adalah hukum haram. Bagaimana definisi haram? Secara sederhana, etimologi haram diartikan adalah sesuatu yang dilarang mengerjakan. Artinya bagi kita mukallaf itu tidak diperbolehkan untuk mengerjakan hal tersebut. Secara terminologi, secara sederhana bisa diartikan apa itu haram, yaitu ma talabu syari' al-kaffu al luzum
yusabu ala tarikihi wa yu'aqabu ala fa'ilihi. Yang artinya bahwa segala hal yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan secara tegas, bagi mereka yang meninggalkan akan mendapatkan pahala, sedang bagi mereka yang melakukan, mereka akan mendapatkan dosa. Itulah haram. Haram bisa dibagi ke dalam dua secara sederhana. Haram yang disebut al-muharram li zatihi, atau yang bagian kedua adalah al-muharram li ghairihi. Apa perbedaan antara kedua macam itu? Bahwa al-muharram li zatihi secara zatnya itu sudah diharamkan. Sedangkan al-muharram li ghairihi bukan zatnya, tapi karena hal lain itu menjadi haram. Sebagai contoh, al-haram li zati, al-muharram li zatihi, sebagai contoh khamar. Khamar itu pada intinya atau zatnya khamar sendiri itu haram. Maka mau dicari dengan cara yang benar atau yang salah, tetap saja haram. Sedangkan bagian yang kedua, al-muharram li ghairihi, zatnya bisa dihalal, tapi dengan cara yang tidak benar akhirnya membuat zatnya itu menjadi haram. Sebagai contoh, bagaimana hukum memakan ayam, misalnya daging ayam yang dengan cara tidak disembelih. Sebagai contoh, misalnya hanya dicekik, ataukah hanya ditenggelamkan, atau hanya dilempar atau dijatuhkan. Maka ayam yang semula zatnya itu menjadi yang harusnya halal, ini menjadi haram. Kita akan lanjutkan bagian yang terakhir dari hukum taklifi adalah mubah. Mubah adalah sesuatu yang diizinkan. Secara terminologi adalah ma khayyar syari al-mukallaf baina fi'lihi wa tarkihi. Wala yulhaquhu madhu syari waladahu bi fi'lihi aw tarkihi. Yang artinya bahwa apa saja yang oleh syari itu diberikan kepada kita untuk memilih, baik akan melakukan ataukah meninggalkan. Dan bagi yang melakukan tidak ada konsekuensi apa-apa, dan bagi yang meninggalkan tidak ada konsekuensi. Nah, pembagian mubah bisa dilihat pada bagian yang kali ini sebagaimana yang saya sudah rangkumkan kepada kalian. Mahasiswa sekalian, itulah bahwa hukum taklifi yang kemudian kita belajar pada kali ini terdiri ke dalam 5 macam hukum taklifi. Adalah pertama, wajib, berupa sesuatu yang harus dikerjakan. Bagi pelakunya akan mendapatkan pahala, sedangkan yang meninggalkannya akan mendapatkan dosa. Bagian kedua dari hukum taklifi adalah nadab atau sunnah. Bagi pelakunya akan mendapatkan pahala, sedangkan yang meninggalkan tidak mendapatkan dosa. Bagian ketiga dari hukum taklifi adalah yang disebut dengan haram. Haram itu adalah face a face dengan wajib. Artinya bahwa pelakunya akan mendapatkan dosa, sedangkan yang meninggalkan akan mendapatkan pahala. Sedangkan bagian yang keempat itu disebut dengan makruh. Makruh adalah sesuatu yang dianjurkan untuk meninggalkan. Adalah bagi siapa saja yang meninggalkan tentu akan mendapatkan pahala, tapi pun melakukan tidak mendapat dosa. Sedang bagian yang terakhir dari hukum taklifi adalah nadab. Bagian yang terakhir dari hukum taklifi adalah mubah. Apa itu mubah? Yaitu sesuatu yang boleh dilakukan ataukah boleh ditinggalkan. Bagi mereka yang mengerjakan tidak ada konsekuensi, apakah mendapat pahala ataukah dosa. Berikut juga bagi mereka yang meninggalkan. Bagi mereka tidak dapat pun pahala karena meninggalkan ataukah mengerjakan.
kerjakan pun itu juga tidak mendapatkan dosa. Demikianlah pertemuan atau materi ke-7 pada mata kuliah usul fikih kali ini. Semoga materi yang sederhana ini bisa memberikan tambahan pengetahuan bagi para mahasiswa sekalian tentang apa itu hukum taklifi. Ingat bahwa usul fikih adalah kajian penting dalam bidang mempelajari syariat. Istilah kata usul fikih itu adalah core of the core. Jadi kalaulah syariat itu terbagi ke dalam akidah, ibadah, muamalah, akhlakul karimah. Nah, dalam ibadah dan muamalah ini ada kajian yang sangat penting, yaitu salah satunya usul fikih. Sehingga dengan belajar usul fikih kita bisa memahami sebegitu dalamnya dasar-dasar fikih, kajian-kajian fikih yang kemudian itu kita bisa mengambil makna dan pemahaman secara luas tentang bagaimana fikih itu kemudian diaplikasikan. Sehingga kita tahu mengapa dalam satu perbuatan fikih, misalnya ibadah, hukumnya haram, karena apa konsekuensinya dan lain sebagainya. Itu yang kemudian kita bisa ambil pelajaran penting dari materi hukum pada kali ini. Semoga yang singkat ini bisa memberikan manfaat kepada mahasiswa sekalian, dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.